Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal asesmen nasional, numerasi, materi, data, dan ketidakpastian. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini ya, darurat sampah di Ibu Pertiwi. Nah, di sini ditampilkan ya 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik di lautan. Nah, ini sumbernya ya ada dari Jambex tahun 2015. Oke, kamu perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ke lautan. Akan perhatikan dari tabel, benar Indonesia ya, ini merupakan negara urutan kedua setelah Cina. Berarti pernyataan ini adalah benar. Kemudian pernyataan kedua, Sri Lanka menyumbangkan 14,6 ton sampah plastik ke lautan. Kita lihat Sri Lanka, nah ini Sri Lanka ya. Nah, ternyata sampah yang disumbangkan ke lautan betul 14,6. Berarti pernyataan kedua juga benar. Oke, sekarang kita perhatikan pernyataan ketiga. Cina yang menempati posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibandingkan banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh negara posisi kelima. Nah, posisi kelima ini kan Sri Lanka ya. Kalau dibilang 10 kali lipat, berarti harusnya Sri Lanka itu 14,6 kali 10, itu sama dengan 146. Nah, tapi Cina sendiri ini sekitar 262,9. Nah, ini sekitar 20 kali lipat lebih ya. Nah, berarti pernyataan ketiga itu salah. Oke, sekarang kita lihat pernyataan keempat. Banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga, ya, 1/3 ya. Banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Indonesia. Nah, kamu perhatikan, ini Filipina itu 83,4. Nah, ini kalau kita kalikan 3 kalinya, ini kan sekitar 2, kemudian 0, ini 25 ya. Jadi 250-an. Nah, sedangkan Indonesia cuma 187,2. Berarti pernyataan ini juga salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Masih tentang darurat sampah di Ibu Pertiwi ya. Nah, sekali lagi ini disajikan data 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Oke, masih pernyataan benar atau salah. Pernyataan pertama, Indonesia menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang terbesar di dunia. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang terbesar. Nah, penyumbang negara terbesar itu adalah Cina ya. Nah, untuk mengetahuinya kita bandingkan ya. Nah, jadi kita bandingkan kalau Indonesia kan sampah plastiknya itu 187,2, sedangkan Cina itu 262,9. Nah, ini kita cari persentasenya ya. Berarti kita bagi nih 187,2 per 262,9 kali 100%. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah 71,2%. Berarti menyumbangkan 71% dari jumlah plastik yang disumbangkan, berarti pernyataan ini adalah benar. Oke. Selanjutnya, jumlah seluruh sampah plastik yang disumbangkan oleh kelima negara pada grafik di atas adalah 600 juta ton. Nah, ini kamu jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan 262,9 tambah 187,2 tambah 83,4 ditambah 55,9 ditambah 14,6. Nah, ini kita dapatkan 604 ya. Berarti 604 juta ton. Berarti pernyataan ini benar ya, karena dibilang melebihi. Berarti pernyataan kedua juga benar.
Nah, sekarang kita lihat besar simpangan antara Indonesia dan Filipina tidak lebih besar dari simpangan antara negara Cina dan Indonesia. Kamu perhatikan Indonesia dan Filipina ya. Kalau kamu cek ini, kamu kurangin 187,2 dengan 83,4. Ini kalau kita kurangi, maka ini kita dapatkan nilainya adalah 103,8. Nah, sekarang kita cari ya selisihnya Cina dan Indonesia ya. Berarti 262,9 dikurangi 187,2. Nah, ini kita cari selisihnya, kita dapatkan nilainya adalah 75,7. Berarti kalau kita lihat, dikatakan di sini selisih antara Indonesia dan Filipina tidak lebih besar. Nah, kenyataannya itu lebih besar ya dibandingkan simpangan antara Cina dan Indonesia. Maka pernyataan ini salah. Oke. Yang keempat, rata-rata banyaknya sampah plastik yang disumbangkan oleh tiap negara pada grafik di atas adalah 120,8 juta ton. Nah, tadi kita sudah punya ya, totalnya ada 604. Maka kalau dicari rata-ratanya, tinggal kamu bagi 604 dibagi 5. Nah, ini setelah kita hitung, kita dapatkan nilai 120,8. Berarti pernyataan yang keempat itu benar. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan masih darurat sampah di Ibu Pertiwi. Nah, sekarang tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, ini ya diberikan ya infografis seperti ini. Nah, kita cek pernyataan-pernyataan di bawah ini ya. Yang pertama, sebanyak 69% dari total sampah di Indonesia dibuang di TPA. Nah, kita lihat infografisnya. Ya, ternyata di TPA itu betul ya. Nah, dari total sampah di Indonesia itu dibuangnya di TPA sebanyak 69%. Berarti pernyataan pertama itu benar. Kemudian pernyataan yang kedua, kurang dari 10% sampah yang dikelola dengan cara dikubur. Oke, kita lihat. Nah, ini cara dikubur. Nah, dari infografis itu nilainya 10%. Berarti kalau dibilang di sini kurang, maka pernyataan ini kita anggap salah. Kemudian yang ketiga, banyak sampah di Indonesia yang tidak terkelola sama banyaknya dengan sampah yang didaur ulang. Tadi yang didaur ulang kita lihat kompos dan didaur ulang itu 7%, yang tidak terkelola juga 7%. Maka ini kita nyatakan benar. Yang keempat, banyak sampah yang ditimbun di TPA lebih dari 3 kali lipat banyaknya sampah yang dikelola dengan cara yang lain. Nah, di TPA kan ini ya 90%. Maka kita bisa tentukan cara lainnya. Nah, cara lain itu berarti kan 100% dikurang 69, berarti 31%. Nah, berarti cara lain itu adalah 31%. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang cara ditimbun dengan TPA 69%, ini kan pernyataannya 3 kali lipat ya. Maka ini kalau kita kali 3 kan nilainya jadi 93. Ini jauh lebih besar ya dari 69%. Maka pernyataan keempat ini kita anggap salah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Masih darurat sampah di Ibu Pertiwi. Nah, ini ada grafik ya, negara penyumbang terbesar dan infografis pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, sekarang kamu perhatikan ada pernyataan atau pertanyaan, besar jangkauan dalam grafik pengelolaan sampah di atas adalah berapa? Nah, kalau kita ketahui ya, jangkauan itu kan ya, kita bisa tuliskan jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar dikurang data terkecil. Nah, dari pengelolaan sampah ini yang terbesar kan ini ya, yang TPA ya, itu 69%. Nah, yang terkecil pengelolaannya adalah yang dibakar, yaitu 5%. Maka kalau ditanya jangkauannya, jawabannya adalah 64%. Berarti pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan?
Oke, kita lanjutkan, masih darurat sampah di Ibu Pertiwi ya. Nah, di sini sekarang ada pernyataan atau pertanyaan. Nilai simpangan rata-rata pada grafik pengelolaan sampah di atas, yang ini ya, nah ini apakah lebih besar sama dengan kurang dari jika dibandingkan dengan nilai simpangan bakunya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa saja menghitung ya, tapi kalau kita hitungkan terlalu panjang ya. Sekarang kita ketahui dulu kalau simpangan rata-rata kan, kita ketahui rumusnya itu sigma F, kemudian ini mutlak ya, data dikurang rata-rata, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Nah, sedangkan simpangan baku kita ketahui rumusnya adalah jumlah dari frekuensi, kemudian data dikurang rata-rata dikuadratkan, dibagi banyaknya frekuensi. Nah, kemudian ini dikasih akar. Nah, kalau kamu lihat sekilas, ini kan pasti bernilai positif. Ini juga bernilai positif, cuma pasti lebih besar karena dikuadratkan. Nah, setelah dijumlahkan baru diakar. Maka secara logika kita akan dapatkan bahwa simpangan rata-rata pasti nilainya lebih kecil dari simpangan bakunya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal asesmen nasional, numerasi, data, dan ketidakpastian telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.